Halo Bos, Siap, apa kabar nih? sehat selalu. Motivator perubahan ya Perubahan, di betul. satu-satunya di NTT Di NTT. ini Ya, semakin sukses. Bos, amin. Ya. betul dengar-dengar Bos mau maju caleg. Nah, itu betul. Betul, Bro. Dapil Biasa mana nih? kita dapil Oibobo, Oh, Kota Kupang, Kota Kupang, Partai Perindo. Perindo, Nomor urut 6. Memang betul beta mau maju DPR kota DPR gitu. Kota ya. DPR kota. Mm. DPR kota, dapil Oibobo, nomor urut 6 di Partai Perindo. Begitu, Adik. Nah, Bos mau fokus di bidang apa nih? Fokus beta ini lebih kepada pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan. Ini yang buat Bos tertarik untuk maju caleg. Betul, betul. Karena beta ini kan seorang motivator juga toh, Ade. Sehingga beta ini harus konsentrasi kepada pengajaran atau pendidikan. Karena memang potong negara ini dasar daripada undang-undang dasar itu adalah mencerdaskan kehidupan Ya, bangsa. mencari. Pendidikan itu adalah dasar daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu bangsa itu kalau tidak mau maju, banyak orang-orang yang berpendidikan. Begitu ada. Kenapa kok beta maunya ke pendidikan begitu. Terus yang lebih spesifik apa yang Bos lihat di Kupang ini sehingga Bos mau tertarik untuk di maju? Kota Kupang ya. Di Kota Khususnya Kupang di bidang pendidikan ya. pendidikannya. Begini, pendidikan, kemudian ekonomi dan kesehatan itu semua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, betul. Ya toh, yang pertama, jika pendidikan bagus, kesehatan bagus. Ketika kesehatan bagus, maka ekonomi akan berjalan. Orang kesehatan juga berkata, kesehatan bagus, maka pendidikan baik, ekonomi juga jalan. Orang ekonomi juga berkata bahwa ekonomi jalan, kesehatan baik, pendidikan juga bagus. Kan begitu, saling. Nah, sebenarnya dasar menurut beta adalah pendidikan. Kenapa? Ketika pendidikan itu betul-betul tingkatkan sehingga banyak orang yang dalam tanda kutip banyak orang yang lulus sarjana minimal dan ketika melamar pekerjaan di satu tempat berarti harga daripada SDM itu sendiri naik ya, meningkat. Jadi harganya sumber daya manusia kan mahal toh. Betul. Adek. Nah, mahal itu sehingga dia mau belanja apa saja dengan uangnya yang gajinya yang tiap bulan sudah besar, enak. Beli apa saja dia terbeli. Jangankan kotong beli yang kecil-kecil, beli yang besar pun kotong mampu karena kotong sudah ada perhitungannya gaji besar. Karena tadi dia sudah sarjana. Kemudian ekonomi berarti jalan karena orang ada yang belanja, kan begitu hari. Nah, ketika ekonomi sudah jalan, kesehatan pun ada. Kenapa? Karena setiap pekerja itu sudah dijamin asuransi kesehatan yaitu BPJS, ya tahu oleh pemerintah. Itu dari perusahaan. Tetapi karena ada doi, dia bikin asuransi sendiri, ikut asuransi sendiri, sehingga kesehatan pun terjamin. Lu buka sudah rumah sakit yang besar di sini, orang semua pasti ke sana. Sehingga di satu daerah itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan berkembang di situ gitu. Nah, kira-kira Bos punya harga jual apa? Seperti tawaran untuk masyarakat bisa berpihak pada Bos begitu? Begini. Jadi pendidikan ini sangatlah penting bagaimana kita ini mendorong atau memotivasi mereka yang ketakutan untuk mendapatkan sesuatu mungkin. Betani sonde ada uang, kemudian betani tidak mampu lagi sekolah, yang kebanyakan di sini adalah keuangan karena ekonomi tadi itu. Ya. Apalagi dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, itu loh. Sekarang banyak yang dibuka, beta kemarin lihat di internet itu, ada belasan beasiswa yang bisa diakses pribadi, lepas pribadi ada. Semua manusia yang ada di Indonesia ini bisa mengakses itu. Boleh kok mengakses itu. Nah, itu kita ada cara-caranya bagaimana itu harus dikasih edukasi juga kepada mereka begitu. Nah, itu satu. Kalau tidak masalah keuangan, masalah ekonomi yang tidak mampu apa.
Nah, yang ketakutan kedua adalah mampu tidak dengan otaknya dia ini untuk menyelesaikan sehingga mendapatkan gelar sarjana. Itu juga ketakutan juga. Yang sekarang dinamakan, saya punya teman itu, Dr. Rudi Batir Murik itu berkata begini, sekarang banyak lagi neurotism, ketakutan yang akut, kekhawatiran yang akut, Mental health. mental health, ya betul, Ya, betul, kesehatan itu betul. mental. Ya, kesehatan mental itu. Ketakutan ini tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, itu ketakutan yang juga ada di dalam kehidupan setiap kita. Gitu loh. Khawatir Ya. boleh, takut, wah, karena kalau beta ini sonde bisa selesai, woi beta malu. Oh. Berarti seperti yang kejadian di Jembatan Lili itu orang bunuh Betul. diri banyak kan? Ya, Karena berbagai masalah orang tidak bisa hadapi, berakhir dengan bunuh diri. dengan bunuh diri. Karena neurotisme tadi itu, ketakutan, wah beta ini sonde bisa selesai, ini karena. Tapi karena berjalannya waktu dan lapor kepada orang tua, itu kan mentalnya juga. Mental juga. Nah, jadi ketakutan kepada orang tua, bagaimana ini orang tua, kok malu di sana, boy karmano, akhirnya ambil jalan pintas, terjunlah di jembatan. Jembatan. Itu. Nah, kemudian ada baru kejadian, Ade. Baru kejadian ini bahwa ini nih bilang kepada orang tuanya, omong di orang tuanya dia sudah. Oh, yang di Flores. Ternyata sonde. Betul-betul itu lagi viral. Betul, viral itu. Kenapa? Karena ketakutan neurotisme itu tadi. Betul. Nah, jangan sampai beta po orang tua ini sudah utang kiri kanan, beta sonde lulus. So, karena ketakutan itu lebih baik beta tipusan orang tua. Nah, kira-kira bos punya solusi apa untuk bisa hadapi ini? Itu dia. Itu dia yang beta tawarkan kepada kawan-kawan toh, Ade. Yaitu beta sebagai motivator bukan hanya bicara, bukan hanya berkata, ya toh. Nah, kita ini bisa, beta ini sendiri pribadi bisa memotivasi mereka, mengarahkan mereka bagaimana sih. Ini sebuah contoh, Iya. Beta sekitar 10 tahun lalu ada anak yang pintar akselerasi. Dulu ada akselerasi, Adik. Akselerasi itu artinya dari kelas 1 naik kelas 3 tanpa melalui kelas 2. Langsung lompat. Toh, dia mau sekolah kedokteran. Tetapi karena dia tidak ada biaya, kita gabung sama kawan-kawan nih, teman-teman, jadi sekolahlah dia. Sampai akhirnya dia menjadi sarjana kedokteran. So, artinya begini, beta ini mendorong, belum jadi loh, Adik, belum mau calonkan diri sebagai DPR, tapi karena beta ini motivator yang bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan apa yang beta bicarakan. Sehingga beta ini melakukannya dengan penuh hati yang tulus. Beta bisa cari kok sponsor-sponsor, beta bisa cari kok, karena beta juga selain daripada mau calon ini kan, beta di dalam organisasi Tionghoa juga di Kota Kupang ini. Sehingga mereka ini bisa potong bukalah pikirannya, ayo kita bantu orang-orang bergotong royong. Ini juga toh, ini potong orang juga, orang NTT. Kalau banyak orang Kota Kupang ini pintar-pintar, kan potong punya botong punya orang-orang pintar-pintar, botong punya kemajuan ekonomi juga bagus. Nah, mereka terbuka semua, oke, sudah, jalan sudah. Nah, seperti itu. Itu sebelum jadi anggota dewan. Apalagi kita sudah menjadi anggota dewan, Ade. Karena networkingnya ini tambah besar. Linknya makin luas. Begitu. Jadi bisa menjangkau banyak pihak. Banyak hal, banyak teman-teman yang di Jakarta, Surabaya, untuk betong sama-sama membantu. Ini tidak mau melihat suku. Mungkin sekarang bos bisanya membantu satu kelompok, tapi ketika diberikan keleluasaan untuk memimpin, itu bisa memberikan lebih besar lagi bagi banyak kelompok kan. Banyak kelompok. Dan situ pun juga begini. Beta ini bukan hanya itu yang beta bantu, tetapi ini pengusaha-pengusaha kan beta banyak kenal. Sehingga ketika dong ini butuh karyawan, beta juga carikan. Sudah banyak perusahaan di sini yang beta carikan dari ketemu orang-orang Kupang ini. Nah, ini Pak, beta lulus ini mau cari kerja, mari sudah cocok perusahaan silahkan. Kalau bos juga membantu banyak pihak untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Mengurangi tingkat pengangguran. Sampai ini hari beta sudah banyak membantu itu. Beta sudah banyak membantu itu untuk memberikan pekerjaan kepada orang-orang di sekitar kita lah. Nah, kemarin kan beta sempat baca tuh di koran, bos kan ikut turut serta dalam kegiatan
Yang kapal apa tuh? Yang tenggelam itu? Cantika. Kapal Cantika. Kapal Itu ada Cantika. satu anak yang bos biayai dia dalam betul, pendidikan. Dari apa? Dari pendidikan apa sampai apa nih? Betul. Jadi kemarin itu ada satu yang mamanya meninggal itu di depannya dia, kemudian itu di Fatuleu punya lereng. Oh, di Fatuleu. Fatuleu ya, punya lereng itu. Dia sudah sebatang kara, hidup dengan neneknya. Nah, kemudian dia ini sekolah masih SD kelas 5. Nanti masih kelas 5 mau naik kelas 6. Nanti beta sudah kasih tahu dia dengan Pak Babin Kaptipmas, dengan Pak Babin di situ, kalau misalnya butuh apa-apa ini anak, uang sekolah, buku dan segala macam untuk kepentingan dia pendidikan, boleh hubungi beta nanti. Dan beta punya nomor handphone ada di dia punya kakak, ada dia punya kakak, dan otomatis beta harus melalui teman-teman yang artinya aparat di situ supaya mengetahui itu ada. Nah ini juga dari organisasi ini. Oh, dari yang organisasi para lagi ikut ya? Iya, saya yang beta kebetulan sekretarisnya di situ. Oh, sekretaris. Ya, jadi di situ teman-teman ayo kita bantu. Nah, kemarin itu kita bantu lebih daripada 40 kakak. Kakak ya? Ya, 40 kakak. Nah, ada yang satu kakak itu isinya 6 orang, ada yang 8 orang. Kita bantu semuanya untuk meringankan. Bukan untuk membantu seterusnya, tidak. Untuk meringankan karena dia harta bendanya sudah dihanyut oleh ombak, sehingga dalam waktu sekian minggu itu dia pasti membutuhkan sesuatu. Makanya beta bagi seperti itu, bagi kepada mereka. Juga bayinya juga bukan serta-merta kotong belikan satu susu merek satu, kemudian kasih, nanti mubazir. Jadi anaknya itu minum apa, betul kasih. Betul belikan baru kasih. Jadi tidak satu merek, pokoknya ini sah. Nah, tidak bisa seperti itu, karena nanti kalau tidak diminum kan repot juga, kan kasihan anaknya. Nah, begitu yang kemarin itu sampai SMA kita akan biayai dia sampai SMA. Sampai SMA. Kan ini kan demi masa depan anak-anak otong punya, gitu loh. Otong bayangkan kalau satu NTT ini 1.200.000 orang yang belum mengenyam sekolah SD, sekolah dasar ini. Bagaimana? Sedangkan otong punya penduduk ini cuma sekian juta, 5 juta ya, 5 juta. Nah, 1 juta yang tidak lulus, bagaimana? Nah, bicara kalau bilang belum mengenyam pendidikan, itu beta baca di dalam satu artikel, ya, dalam satu penelitian, dia mengatakan bahwa di Kota Kupang, khusus Kota Kupang saja, itu banyak anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan, malah jual koran. Ada dibagi 2 kelompok, ada yang tidak sekolah sama sekali, ada yang sekolah tapi sambil jual koran. Menurut bos, bagaimana bos punya tanggapan untuk menghadapi ini? Anak-anak ini ya, anak-anak yang sekolah. Solusi, mungkin ada solusi atau pendapat bos tentang ini apa? Ya, sebenarnya begini, kalau anak-anak boleh saja diajarin untuk diajar untuk entrepreneur, boleh, tidak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya bagaimana anak-anak ini diedukasi orang tuanya supaya dia sekolah, supaya sekolah untuk betul-betul mengenyam pendidikan. Jangan kok karena lu sudah jual koran sudah, kalau cari uang sudah, mau bikin apa sekolah? Jangan seperti itu juga. Karena anak-anak ini nanti boleh diajari entrepreneur sekarang ini, artinya bukan sampai besar dia jual koran. So, tidak dapat apa-apa, masa depannya sudah jelas itu, tidak dapat apa-apa. Kan begitu. Sehingga kita edukasi orang tuanya. Bagaimana cara mengedukasi orang tuanya? Nah, ini yang penting. Kan mereka jual koran. Betul tidak? Jual koran itu sendiri, maka tulislah banyak tulisan-tulisan di koran untuk menghimbau para orang tua untuk betul-betul mendidik anaknya. Oh, jadi salah satu strateginya berita-berita edukasi itu ditampilkan dalam koran. Tampil koran. Jadi ketika anak-anak mungkin sambil jual juga bisa sambil baca. Itu. Begitu. Ya. Jadi beta pernah tulis juga di koran itu satu halaman, itu bagaimana sih membangun pendidikan di Kota Kupang ini. Begitu. Jadi kita boleh, anak-anak itu boleh SD diajar entrepreneur. Tapi bukan berarti dia tidak boleh sekolah, tidak disekolahkan. Nah, ini kembali lagi pada akar masalahnya, itu pasti ujung-ujung ekonomi. Kira-kira apa sih solusinya? Itu tadi. Jadi kita edukasi pendidikan dulu bagaimana, dan pemerintah juga harus ikut serta. Kenapa? Karena sekarang sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu yang sebenarnya daripada pemerintah itu
Ya kalau mereka tidak mampu ya digratisin. Kasih gratis. Kasih gratis sudah Kasih ya. gratis supaya ada. Nah, di samping kasih gratis, bukan berarti gratis itu gampangan. Jangan seperti itu. Itu juga bahaya. Terus? Nah, artinya mari kita lihat gandeng para pengusaha-pengusaha ini datang kepada SD, apa sih yang bisa diajari tentang entrepreneur. Bukan setelah dia mahasiswa. Kemarin ini jadi dari SD, awal. dari awal. Coba kita lihat kemarin di universitas-universitas datang bagaimana entrepreneur. Saya yakin begitu sekarang wisuda, besok ada pengangguran intelektual yang sangat banyak. Dia pun besok itu. Sekarang wisuda, malam pesta. Dia pun besok pengangguran intelektual yang terlalu banyak. Betul tidak? Iya kan? Budaya NTT kan begitu. Setiap apa saja acara apa, bahkan kucing ulang tahun pun buat acara. Kan? Nah, acara itu. Nah, tapi kalau misalnya dari kita lihat ya, tidak semua seperti itu. Ya toh, tidak semua seperti itu memang. Ada mahasiswa yang sejak mahasiswa dia sudah menjadi entrepreneur, berdagang, berjualan apa, ya toh. Tapi berapa persentasenya? Berapa persentasenya yang ini? Jadi kita kalau berikan kepada mereka edukasi tentang bisnis, bukan minta maaf ya, bukan kita ini, oh kita harus berani, kita harus seperti ini. Berani tidak ada modal, percuma. Ya. Iya toh. Betul. Tahun 2007 saya sampai di Kota Kupang, tidak pegang uang sama sekali dan tidak ada yang kenal di sini sama sekali orang Kupang ini. So, tahun 2008 beta 2007 itu karena beta harus makan, beta cari kardus untuk tulis-tulis kata-kata motivasi untuk dijual di toko buku di sini. Dan itu 15.000. Hasilnya beta bisa makan. Artinya jiwa entrepreneur itu lakukan, bukan di edukasi saja, begitu. Wah, kalau kamu mau sukses, kita harus bekerja. Kalau kamu mau sukses, jangan pernah takut. Nah, bukan itu saja. Kita buat apa sih yang mau dijual, apa. Bukan dipelajari, kan selama ini banyak orang terlalu banyak, bos. Ajar dia punya cara buat, tapi tidak pernah ajar cara menjual. Betul. Itu susah, bos. Susah. UMKM di mana sayang sonde gulung tikar. Betul tidak? Betul, betul. Mari ketemu kalau misalnya kopi, botong kasih cara bagaimana cara buat kopi. Tapi harus tahu caranya, bagaimana cara jual. Sekarang sosial media sudah banyak. Toh, dan kemudian kita bisa rasakan pakai teman-teman bantu. Toko-toko juga sudah banyak. Pemerintah juga harusnya bantu. Bantu apa pemerintah? Bantu Balai POM. Oke bos, beta kembali ke poin. Itu kayaknya kita terlalu keluar ya. Nah ini ada satu data juga. Bos, dapet mana? Oi Bobo. Nah, ini bicara data bos. Tahun kemarin, akhir-akhir tahun itu Dinas Pendidikan Kota Kupang itu melakukan survei di PAUD seluruh Kota Kupang. Dan itu terdapat 150 anak mengalami kekerdilan. Artinya stunting itu bukan? Dia tidak terlalu spesifik ke stunting, bukan. Nah, tapi mengarahnya ke situ juga. Nah, itu terdapat 150 orang. 13-nya Oi Popo. 13-nya Oi Popo. Menurut pendapat bos dalam menyikapi ini bagaimana? Dan mungkin ada solusi lebih bagus lagi. Untuk yang ini. Tangani masalah ini. Berarti asupan daripada gizi orang tua toh dengan anaknya. Nah, ketika hamil itu, ketika kita juga mau menikah. Nah, ini juga penting pendidikan ini. Sebelum kita kan bicara PAUD kan pendidikan. Betul. PAUD ini kita lihat dasarnya dulu, Adek. Dasar dulu. Kenapa ini anak bisa lahir? Toh, bagaimana ini anak lahir? Kenapa kok bisa ini ibunya bisa hamil? Terkadang kita ini melihat tidak bisa tutupi, Adek. Tidak bisa tutupi. Botong belum urus ada anak, bos. Iya. Betul toh? Iya kan? Nah, itu diperkirakan tidak. Makan apa, untuk apa. Bukan kalau kehidupan itu bukan apa kata nanti. Kalau kerja, apa kata nanti sudah masalah. Karena kita punya harapan dan nantinya bisa kenyataan. Nah, itu entah kenyataan sama dengan harapan atau tidak ya, itu urusan belakang. Tapi yang terbanyak adalah bagaimana kita ini mendidik orang tua supaya kita ini benar-benar menyusun kemana kita akan pergi. Keluarga ini mau dibawa kemana kalau kita ini
punya anak, punya itu yang dasar. Itu yang dasar. Kemudian saya pernah diundang oleh FIF Group di Jakarta. Ini 3 orang dari NTT yang terpilih, termasuk beta salah satunya deh, untuk PAUD nih, Kementerian PAUD nih. Itu diajar selama 2 hari situ. Potong diajar bagaimana cara mendidik anak PAUD dan segala macam. Kita lihat ya, anak-anak PAUD ini di kota-kota besar, kenapa kok ada kindergarten namanya? Sebelum masuk ke PAUD. Toh, ini adalah makanan bergizi, toh, ini adalah makanan tidak bergizi dan tidak boleh. Itu dijelaskan di situ. Nah, dasarnya dulu. Dasar daripada orang tuanya tadi itu. Bagaimana sih berpikir supaya anak ini bisa menjadi anak yang sehat. Jadi kalau ketika bos terpilih, maka ambil langkahnya seperti itu? Ya, itu. Tanganinya dulu dari orang tua? Orang tua dulu. Berarti itu kerjasama dengan beberapa pihak lagi ya? Pihak lagi. Dengan fraksi-fraksi yang lain lagi? Betul, harus bekerjasama dengan fraksi-fraksi lain, dan juga otomatis juga pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya seperti ini. Gitu loh, seperti ini, kalau you mau nikah, ini seperti ini. Peranan gereja juga penting. Peranan gereja juga penting. Ini yang penting. Nah, peranan-peranan daripada tokoh-tokoh agama itu penting juga. Tokoh agama apapun, di situ juga penting peranannya. Supaya kalau kalian mau menikah, bukan orang itu terlambat menikah, tidak ada terlambat menikah. Woi, nanti potong sudoh, anak masih kecil. Iya toh? Jangan pernah berpikiran seperti itu, Ade. Kenapa? Sekarang ada orang yang menikah terus 10 tahun, sudah 10 tahun, 15 tahun belum ada anak, kemudian tiba-tiba pada tahun ke-15 ada anak. Nah, apakah kata-kata itu tadi bisa dipakai di yang orang yang sudah 15 tahun baru ada anak? Tidak bisa toh. Tidak bisa. Sama dengan misalnya sekarang nikah, anaknya 4, yang ke satu sudah umur 18, yang paling kecil masuk 3 bulan. Apakah seperti itu juga? Kan tidak mungkin disamakan ratakan seperti itu gitu loh. Sehingga mengedukasi ini perlunya yaitu peran pemerintah, peran tokoh adat juga untuk mengedukasi mereka. Begitu aja. Nah. Terus pendapat bos menyangkut dengan anak-anak sekolah di Kupang yang masih ada ya, masih ada yang belum bisa baca tulis. Ya, itu dia. Karena metode pembelajarannya, ya kan? Metode pembelajarannya itulah kita boleh kok. Ada tahu pernah dengar ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ambil. Kalau bagus itu dari Jawa, dari luar pun ambil untuk diamati. Terapkan di sini. Nah, amati dulu, kemudian tiru, modifikasi. Modifikasi kenapa kok modifikasi? Kok modifikasi? Supaya sama dengan kebudayaan orang Kupang. Toh, ya, disesuaikan. Disesuaikan, modifikasi. Kalau antero-antero datang di sini dibawa kemudian ini, ya tidak bisa, gitu loh. Saya punya anak masih kelas 6 SD, salah satu sekolah swasta di sini, tapi dia sudah mengerti AI. Nah, apa edukasinya? Ya diedukasi, kamu boleh mainan ini gadget, tapi kamu harus belajar. Apa yang kamu bisa pelajari? Oke, bisa. Ternyata bisa kok. Kalau dulu beta ini SMA, bos. SMA kelas 1 baru bisa terjadi itu ke komputer. Iya toh? Nah sekarang ini begitu lahir sudah dengar musik dari gadget. Ya. Nah ini pembahasan dari tadi ini kan kita fokus di murid, di mahasiswa. Ya. Apa yang bos lihat dari kendala-kendala atau masalah-masalah yang muncul dari pihak guru atau dosen? Guru itu yang perlu juga, mereka ini banyak lah, kita ketemu dosen itu ya, kita dari atas dulu ya, ketemu dosen juga susah. Nah itu harus diperbaiki juga lah. Metode seperti itu sudahlah, tinggalkan lah. Iya toh, adik. Nah, kalau guru, nah ini PAUD nih yang saya pernah tadi kasih tahu itu adalah saya pernah di training di situ. Di Surabaya, di Jakarta, sekarang kalau masuk kantor itu masuk sekolah, anak-anak kecil PAUD itu kindergarten senang, ingin sekolah. Keranjingan bagaimana untuk sekolah gitu loh. Karena guru-gurunya sudah terlatih. Latih saja gurunya bagaimana. Pernah lihat nontonnya di TV itu ada yang gambar tangan, ada gambar hati, ada gambar macam-macam lah. Ada gambar peluk, ya kan? Kalau tangan, jeratang, tangan tus berarti.
Kalau misalnya ada gambar pelukan, berarti dia harus peluk ibu gurunya. Artinya ada hubungan emosional yang antara guru dengan murid. Antara murid dan guru. Nah, itu kan mungkin hanya berlaku di PAUD sama SD. Tapi kalau misalnya sudah SMA bagaimana? Nah, ini SD SMA. Kalau di SD, ya di SD itu ada grup orang tua dengan wali murid. Oh, grup. Grup, ada grup. Sekarang ada SMA tidak ada grupnya guru dengan anak wali murid. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Itulah hubungan komunikasi antara guru dengan wali murid, sehingga di situ ada kekurangan anak saya apa. Loh, ini di grup ini ada kok di HP saya. Betapa HP itu ada. SD, ada grup. Grup, ada miss di situ, ada anak-anak yang lain di situ, dan bicara bebas. Dan izin pun beta misalnya beta pu anak sakit, dia sendiri yang izin, nih saya sakit nih ini. Artinya legowo gitu, berani berbicara. Karena di situ juga ada orang tua, diawasi orang tua juga. Coba ambil yang SMP, dari SMP saja. SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun tidak ada grup dengan para dosen dan guru dan wali murid. Tidak ada. Soalnya nah, menurut bos apakah itu strategi itu bisa berlaku di karakter-karakter orang NTT? Ya, harusnya bisa. Karena gini, karena kalau kebiasaan baru itu kita ini pasti ada canggung, ada tidak terima. Tapi kalau sudah lama enak, tuh ternyata beta pu anak ini nakal di sekolah. Betul, ini harus kasih tahu, ini anak, jangan seperti ini. Kalau lu pemis, ini omong. Sekarang tanya saja SMA, ini guru SMA, tidak semuanya punya nomor HP daripada wali murid. Ya, toh? Iya. Bahkan hampir tidak ada itu. Apalagi yang kuliah. Kok subesar nama masih diawasin lagi. Iya. Nah, ketong budaya ini. Nah, makanya itu bilang tadi. Iya, ketong ini budaya. Lu walaupun lu nikah, karakter kota Kupang yang keras ini lagi. Keras ini. Makanya karakternya keras sekali. Iya, karakter keras inilah. Dong bilang, woi bapak, beta su mahasiswa ini, su mau sarjana, bapak masih lihat. Jangankan itu, su lulus, su ada anak, panggil bapak datang. Betul tidak? Betul. Artinya peran orang tua dan guru ini harus terus aktif sampai dia betul-betul mandiri. Begitu. Oke, bos. Ya, itu begitu. sangat bermanfaat juga memberitahukan pada masyarakat yang mungkin tertarik dengan ide-ide kreatif dari bos punya pemikiran untuk bisa mungkin mewakili orang di DPR Kota Kupang. Jadi ini sangat bermanfaat juga. Terima kasih, bos. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih.